Oke ya teman-teman, sebelum saya lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, and share. Kalau kita bicara akuntansi, pasti yang ada di pikiran kita itu masih yang akuntansi itu ribet, harus bikin jurnal, harus bikin buku besar, sampai ke laporan keuangan gitu ya. Tetap ribet. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang the most important thing to understand. Jadi sebetulnya ada hal yang sangat penting supaya kita lebih cepat untuk mengerti proses akuntansi. Ya, prototipenya memang kita harus menghafal ya, mulai dari jurnal sampai ke laporan keuangan. Tapi ternyata ada formula khusus nih teman-teman, supaya kita tidak harus menghafal. Kita nggak perlu loh ngafal. Nah, dimulai dari mana? Dimulai dari sini ya, konsep dasar untuk proses akuntansi itu accounting equation. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah persamaan akuntansi. Nah, di persamaan akuntansi ini ada rumus atau kita sebut sebagai formula ya, harta sama dengan utang plus modal. Oke, kita abaikan dulu, kita biar tahu dulu konsep sederhananya. Sebetulnya harus ada konsep sederhana di mana kita harus tahu perusahaan itu punyanya apa saja. Nah, ini konsep awalnya. Perusahaan punya apa aja, kemudian perusahaan dapat uangnya dari mana. Oke, kalau saya ilustrasikan ke dalam contoh sederhana, misalnya ada seseorang yang namanya Udin Gembul. Katakanlah begitu ya, Udin Gembul doyan makan. Nah, kita masukkan tadi konsep sederhananya. Udin punya apa? Kemudian Udin dapat uangnya dari mana? Nah, ceritanya Udin punya jagung bakar nih yang pertama. Jagung ya, Udin dapat uangnya dari mana? Ternyata Udin beli jagung dari tabungan sendiri. Nah, kemudian yang kedua, Udin punya pizza. Udin dapat uangnya dari mana? Ternyata Udin ngutang dulu ke pedagang pizza. Kemudian yang ketiga, Udin punya hotdog. Nah, Udin dapat hotdog dari mana? Ternyata ngutang juga ya ke pedagang hotdog. Nah, kalau di akuntansi semua ini harus dipertanggungjawabkan. Di mana akuntansi itu adalah bentuk pertanggungjawaban. Nah, kalau saya masukkan ke dalam ilustrasi organisasi atau perusahaan, kita lihat. Perusahaan punya apa? Kemudian uangnya dari mana? Contoh di sini ada uang tunai 100 juta. Perusahaan punya uang 100 juta. Uangnya dari mana? Dari pemilik perusahaan 100 juta. Kemudian perusahaan punya komputer. Nilainya 10 juta. Nah, komputernya dari mana? Ternyata hutang ke toko Pram. Nilainya 10 juta. Kemudian perusahaan punya kendaraan. Nilainya 500 juta. Nah, uangnya dari mana? Ternyata beli kendaraannya dari pemilik perusahaan, nilainya 150 juta, sisanya hutang ke dealer Atno, nilainya 350 juta. Kita lihat totalnya. Ada 610 juta, kemudian di sebelah kanan pun juga 610 juta. Harus balance ya, antara sisi kanan dan sisi kiri. Nah, perusahaan punya apa inilah yang kita sebut sebagai harta. Kemudian hutang ke dealer Atno dan hutang ke toko Pram kita sebut sebagai utang. Dan uang dari pemilik perusahaan inilah yang kita sebut sebagai modal. Nah, ya, ini kalau saya masukkan ke dalam laporan keuangan, kita lihat harta, utang, dan modal. Harta kita terdiri dari uang tunai sebesar 100 juta, kemudian ada kendaraan sebesar 500 juta, selanjutnya ada komputer sebesar 10 juta. Totalnya tadi 610 juta. Kemudian kita punya hutang ke toko Pram, nilainya 10 juta dan hutang ke dealer Atno, nilainya 350 juta. Totalnya 360 juta. Kemudian kita punya modal sebesar 250 juta. Jadi kalau kita jumlahkan, nilainya 610 juta. Nah, sisi harta 610 juta, kemudian hutang plus modal 610 juta. Ini yang disebut harta harus sama dengan utang plus modal. Persamaan dasar akuntansi yang tadi. Nah, jadi sebetulnya kita harus bisa menentukan perusahaan punya apa itu kita sebut sebagai harta, kemudian perusahaan dapat uangnya dari mana? Ada yang dari hutang, ada juga yang dari modal pemilik.